Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lanjut lagi ya. Di video kali ini kita akan membuat namanya repository. Jadi folder repository ini adalah tempat untuk kita melakukan pengolahan data teman-teman seperti itu. Jadi nanti kalau kemarin oke, kita coba dulu deh. Kita bikin dulu folder repository. Nanti sambil jalan saya jelaskan apa sih fungsi dari repository ini. Seperti itu ya. Oke, kita bikin dulu repository karena kita hanya ada satu data yaitu nodes ya. Ini di sini ada satu model saja, node saja ya. Berarti di sini nanti akan berisi repositorinya satu repository saja teman-teman. Node repository. Sip. Nah, repository ini kita bikin suatu parameter. Parameternya adalah private file db app database seperti itu. Kita bikin seperti ini ya. Oke, biar gampang kelihatan. Atau kelihatan gampang seperti ini. Oke, di sini ada fungsinya namanya get all. Kemudian db.nodeDAO. Jadi kita panggil nodeDAO-nya teman-teman yaitu untuk koneksi ke database-nya, ambil database-nya, kemudian get all. Oke ya. Kemudian ada yang kelupaan kemarin teman-teman di data kemudian di DAO. Di DAO-nya ini untuk fungsi yang sifatnya insert, update dan atau yang melakukan perubahan ke database kita tambahin suspend. Suspend ini adalah salah satu sintaks di coroutine. Jadi ini untuk menghandle asinkronusnya teman-teman ya. Kalau get all yang query langsungnya itu nggak usah pakai karena kita sudah menggunakan live data. Oke, suspend, kita tambahin suspend. Jadi kemarin di initial project itu saya agak tertinggal nih yang suspend, seperti itu. Saya baru tahu ketika membuat final projectnya seperti itu. Oke, jadi tinggal tambahin suspend ya di depan ya untuk yang insert, update, dan delete. Oke, kembali ke node repository. Nah, di sini kita panggil juga suspend, kemudian insert. Kita buat juga suatu fungsi yang sama. Node kemudian node. Nah, node-nya yang ambil yang ini ya teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman agak ada kesalahan nanti ngambil node yang ini. Nah, node ini adalah suatu kelas dari library yang Android provider ini. Jadi yang dipanggil adalah yang dari data model ini ya. Panggil yang ini. Oke, mengimport yang ini ya. Nanti kalau salah ya nggak akan muncul merah terus teman-teman. Dilihat aja di bagian importnya. Kemudian insert sama dengan db.nodeDAO. Kemudian di sini insert node. Kemudian kita suspend sama fun untuk delete node. Kemudian db nodeDAO delete node. Suspend fun update node DAO, kemudian db.nodeDAO update nodeDAO. Ini belum. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau DAO itu kan ini hampir mirip nih. Terus bedanya apa nih repository sama DAO gitu ya? Kan sama-sama fungsinya untuk menginsert, delete, update. Namanya juga sama, ya kan? Namanya sama nih. Insert, update, delete, get all, dan di repository itu sama. Nah, kalau DAO itu khusus untuk melakukan query atau pengambilan data dari room database atau dari SQLite seperti itu. Itu DAO. Nah, sedangkan repository ini adalah suatu penjembatan antara main function atau fungsi utama untuk mengambil data ke database itu, yaitu melalui DAO. Nah, contohnya di sini. Kalau misalnya ternyata node ini kita ambil juga dari server misal kita, atau kita ada penyimpanan ke server atau backup online dan seperti itu. Nah, maka nanti kan pasti kita bukan retrofit ya teman-teman ya. Ini tapi nggak akan kita bahas di sini. Tapi saya hanya menjelaskan kenapa sih harus ada pakai repository. Katakanlah teman-teman menyediakan suatu service di online seperti itu. Nah, kita nanti menghubungi si retrofit itu ya nanti dari repository ini teman-teman. Jadi di repository ini kita bisa mengambil data ke database, bisa mengambil data ke server, seperti itu. Jadi benar-benar ada tugasnya masing-masing. Nah, karena kita di sini tidak ada pengambilan data atau pemrosesan data dari sumber lain, hanya menggunakan room database ini, ya fungsi-fungsi di sini itu mirip dengan yang ada di DAO, seperti itu.
Jadi terkesannya apa sih gunanya repository ini? Nah, ini kita belum terlalu kerasa nih kalau fungsinya hanya seperti ini. Tapi kalau misalnya di sini nanti kita misal ada namanya fun get online data, misalnya data yang ada di backup online. Nah, nanti di sini ada menu tinggal retrofitnya teman-teman. Di sini ada untuk pemrosesan retrofit, kemudian nanti menginsertkan ke database, katakanlah seperti itu. Jadi ngambil data dari server, kemudian diproses, diinsert ke database lokal. Nah, nanti diprosesnya di repository ini. Sebenarnya masih banyak lagi, kayak di dalamnya nanti ada domain, ada use case, seperti itu. Tapi untuk awal ini kita bahas yang paling sederhana dulu, seperti itu proses MVVM-nya. Jadi nanti banyak layer-layernya sebenarnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa untuk saat ini kita bahas yang sesimpel ini. Jadi tadi ya udah kejawab ya, repository adalah gunanya untuk melakukan pemrosesan data dari berbagai sumber. Datanya di repository ini kita masih menggunakan DAO, hanya sumbernya hanya dari room, maka terkesan di sini sama, datanya itu sama, fungsinya sama seperti di DAO. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami mungkin ya teman-teman ya. Jadi di sini repository nanti yang akan kita panggil dari view model nggak langsung ke DAO, tapi lewat repository dulu. Jadi masing-masing kelas ini ada fungsinya masing-masing. Jadi nggak kecampur-campur seperti itu. Oke, setelah kita bikin repositorinya, setelah selesai bikin repository, kita bikin namanya view model teman-teman. Ya, view model ini jadi nanti alurnya gini. UI, oke kita bikin dulu folder view model. Untuk penamaan foldering view model ini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Jadi nanti bisa aja view model ini dimasukkan ke dalam UI. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, tapi untuk project ini agar bisa jelas, kita buat satu folder terpisah aja ya teman-teman ya. Kemudian kita bikin namanya view model. Oke, not view model. Oke, not view model. Nah, di sini kita pakai parameter not repository. Oke, kemudian extend view model. Oke, kita view model. Kemudian di sini kita bikin function namanya get all. Oke, live data. Nah, kita mulai mengambil data dari si repository itu teman-teman. Not sama dengan not repository get all. Oke ya. Kemudian ada fun, insert, not, kemudian view model scope, launch bukan ini. Launch, kemudian di sini dispatchers IO, kemudian not repository not. Kenapa kita menggunakan ini adalah salah satu dari coroutine ya teman-teman ya. Jadi fungsi coroutine karena pemrosesan ketika insert atau mengubah data di dalam di dalam SQLite itu butuh proses yang takutnya nanti di tengah-tengah itu crash. Jadi kita menggunakan fungsi dari coroutine untuk menghandle asynchronousnya. Nah, kemudian ada fun delete ya. Delete note. Kemudian di sini view model, scope, launch-nya bukan yang ini, yang bawah. Dispatchers IO. Kemudian di sini not repository, kemudian delete not. Oke, kemudian satu lagi fun update not view model scope, launch yang bawah, dispatchers IO. Kemudian ini saya tutup aja. Not repository update not. Oke. Jadi ini fungsinya juga hampir sama teman-teman view model karena memang kita masih membuat yang sederhana. Jadi nanti ini juga sama. Nih kalau teman-teman lihat tampilannya kan juga sama nih. Ada 4 function CRUD di sini juga sama. Tapi tugasnya itu berbeda-beda. Jadi nanti alurnya seperti ini. Si UI ini kalau misalnya kita teman-teman bikin aplikasi yang sederhana tidak menerapkan MVVM, si UI ini kalau misalnya mau mendapatkan list data node itu bisa langsung hubungi node DAO sebenarnya gitu loh. Cuma itu nanti patternnya akan ya namanya pattern kan dibuat untuk biar cara kerja kita itu
teratur atau sesuai dengan standar seperti itu. Nah, kalau nanti di sini teman-teman misalnya nggak pakai MVVM gitu, nanti akan bisa sih sebenarnya langsung ke Node DAO, tapi akan jadi berantakan projectnya. Nah, dengan menggunakan MVVM ini, alurnya adalah seperti ini. Add node activity, kalau mau mengambil daftar node yang tersimpan atau catatan, dia akan menghubungi si node view model. Nah, node view model akan menghubungi si repository, teman-teman. Nah, repository ini yang akan memanggil node DAO. Jadi prosesnya lebih panjang, tapi lebih terstruktur. Jadi benar-benar menghilangkan ibaratnya kalau kita langsung manggil node DAO itu satu activity ini nyampur, di sini ada query data, ada insert data, tapi dengan view model ini masing-masing peran itu menampilkan user interface, kemudian melakukan pengambilan data itu diambil oleh kelas-kelas yang terpisah. Ini lebih enak. Ini lebih enak karena kita tahu di view model itu hanya untuk tempat mengambil data. Mengambil datanya dari mana? Ya node repository. Node repository ini mengambil data bisa dari database, bisa dari server, atau bisa dari sumber data yang lain, misal gitu. Nah, jadi misal sumber data file JSON yang tersimpan dan lain. Jadi udah kebayang ya. Jadi memang konsep awalnya ini jadi lebih panjang filenya, lebih banyak filenya, lebih membingungkan, dan setiap file itu sedikit-sedikit doang isinya, tapi alur kerjanya teman-teman. Jadi yang benar itu yang dibuat di sini adalah cara alur kerja kita membangun satu aplikasi. Yang tadinya satu activity ini nyampur semua query-query di sini, tapi dengan menggunakan MVVM pattern ini, arsitektur pattern ini, jadi lebih terarah. Node repository digunakan untuk melakukan pengambilan data, node DAO ini mengambil data ke database, view model ini untuk menghandle semua pengambilan datanya yang bisa diakses oleh si activity. Gitu. Jadi si activity nggak bisa langsung ke node repository, harus ke view model seperti itu. Ini sudah aturan patternnya. Oke, untuk yang sekarang kita udah melakukan setup si view model, repository, ya, view model dan repository. Kemudian di video selanjutnya kita akan mulai melakukan penampilan data dan melakukan insert data. Jadi berharap di video ini teman-teman sudah paham ya kenapa sih harus menggunakan view model dan filenya jadi tambah banyak, tapi kok kenapa jadi tambah banyak seperti itu? Yaitu alasannya teman-teman, karena udah suatu pattern, itu sudah suatu ketentuannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.